With you, I can be sad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini pembelajaran bahasa Indonesia ya. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan doa bersama. Silakan untuk ketua kelas, Iqbal silakan dipimpin doanya. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai, duduk istirahat, gerak. Baiklah, sebelumnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Sepertinya ada yang tidak hadir ya? Ya, ada Pak. Sani sama siapa satu lagi? Alhamdulillah. Sani sama Sabila. Di Salsa memang udah izin semalam saya, ya WA, udah izin itu karena neneknya sakit. Di Sani kenapa? Izin Pak. Izin juga. Iya. Baik. Baiklah, pertama saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir dengan tepat waktu. Kemudian saya lihat kelas juga bersih, ya, tapi tentunya ini ada kerjasama kelas yang baik ya. Petugas piket hari ini ya untuk membersihkan kelas gitu. Sebelumnya saya izin dulu, saya buka masker ya, karena kalau saya pakai masker, suara saya tidak begitu terdengar jelas, ya? Ya Pak. Insya Allah aman lah ya, aman, tidak ada masalah untuk masker. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui dulu, ya, apa tujuan kita pembelajaran hari ini, gitu ya? Apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama saya akan sampaikan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Bisa kalian lihat di depan. Ya, bisa. Yang pertama kita mengenal KD-nya, bahwa KD apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama bisa kalian lihat, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita ya. Kemudian untuk IPK-nya menjelaskan pengertian berita yang didengar atau dibaca. Kita bicara nanti tentang unsur teks berita. Pada pertemuan yang lalu atau pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengenal tentang apa itu wawancara, ya kan? Nah, salah satu pengumpulan informasi untuk bahan berita itu salah satunya bisa dilakukan dengan cara wawancara aja, gitu. Bentar saya tayangkan dulu sebelum kita masuk ke diskusi nanti, ya. Sebelum kalian nanti berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, saya akan sampaikan dulu sedikit saja sebagai bahan nanti kalian untuk identifikasi unsur-unsur teks berita. Sebelum masuk ke materi lebih jauh tentang unsur berita, saya tanya dulu nih, ada di antara kalian yang bisa menjelaskan apa sebenarnya definisi dari teks berita tersebut? Silakan. Silakan. Ada yang mau jawab? Coba. Ya, silakan. Teks berita adalah teks yang berisi tentang informasi suatu kejadian sesuai fakta. Teks berita adalah sebuah teks yang berisi informasi memuat kejadian suatu hal yang berupa fakta. Betul demikian? Betul ya? Betul sekali. Jadi intinya berita itu kan informasi ya yang dimuat untuk disebarluaskan, untuk diberitakan gitu ya, atau diketahui oleh publik. Jadi redaksi bahasanya terserah kalian. Yang jelas inti dari berita itu adalah sebuah informasi ya.
Kalau kita bicara teks berita berarti teks yang berisi informasi ya. Waktu SD pun saya sudah kenalkan dengan apa yang disebut dengan adik Simba, akronim itu ya, yaitu yang memuat unsur-unsur berita ini, yaitu apa, di mana, kapan, Siapa, mengapa, bagaimana. Baik, sebelum kalian nanti berdiskusi, tadi saya sudah sampaikan sekilas tentang apa namanya, nanti kita nyambung ke sini ya materi yang ini. Tadi saya sampaikan sekilas tentang pengertian teks berita, kemudian ada apa namanya, ada unsur-unsur berita itu. Nanti kalian akan menganalisis unsur berita, ya, tapi dikerjakan secara berkelompok ya. Ya, ya silakan. Kalau cara untuk menemukan pokok-pokok berita itu kan bisa banyak, Pak. Baik, kalau ini ya, yang ini kan, oke. Langkah-langkah menemukan isi teks berita diantaranya ada menuliskan pokok-pokok berita. Baik, tadi saya singgung juga ya sebelumnya. Oh ya, ada yang pernah menuliskan pokok-pokok berita sebelumnya? Pernah? Waktu kelas 7, perasaan sudah itu di, ya. Ada mungkin dari kalian yang mencoba menjawab bagaimana atau cara menuliskan pokok-pokok berita itu? Karena kita nanti akan menyimpulkan di kegiatan menyimpulkan ini, kita akan apa namanya, salah satunya akan menuliskan pokok-pokok berita. Tidak ada yang mau menjawab? Oke. Cara menuliskan pokok-pokok berita, tadi kalian sudah dibekali dengan analisis unsur, ya. Analisis unsur yang dikenal dengan 6 unsur tadi itu, yang adik Simba itu merupakan salah satu rumus untuk menuliskan pokok-pokok berita. Jadi begini, jawaban dari unsur itulah yang dimaksud dengan pokok berita. Misal apa yang diberitakan ditulis oleh kalian itu pokok beritanya gitu. Kemudian di mana, kapan, jawabannya merupakan pokok-pokok berita. Ini rumusan ini mudah, sangat mudah sekali ya. Mempermudah kita untuk menuliskan pokok-pokok berita. Baik, bisa dipahami? Ya. Baiklah, ada lagi yang mau bertanya? Evan, ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, sekarang saya akan bentuk kelompok dulu ya. Selanjutnya kelompok 3, Silva. Ada Silva ya? Silva, Alia, Salwa, Yuda, Jaki. Silakan boleh di belakang Iqbal. Nah. Apa ini bertanya? Boleh. Kalau unsur yang mana itu Ya, yang unsur di mana? Sebenarnya ada di sini. Kalau kalian jeli bisa lihat KPAI Komisi Perlindungan Anak ya. Ini adanya di KPAI pusat kalau nggak salah. Itu jelas, kalian tahu nggak KPAI pusat itu di mana? Nah itu ya. Jadi tidak harus di sini kalau kalian nggak tahu KPAI pusat itu di satu tempat, misalkan di Surabaya atau mana, itu tempatnya itu ini KPAI pusat langsung kasih tanda tempatnya di mana gitu, atau dilengkapi dengan tempatnya di mana itu KPAI pusat itu. Bentar ya. Ini ada teman kalian yang akan mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Kalian bapak lain simak dan tanggapi nanti setelah selesai. Setelah selesai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Maulida. Saya berdiri di sini ingin memberitahukan hasil identifikasi unsur-unsur teks berita berjudul KPAI minta pemerintah perhatikan kesiapan pembukaan sekolah sebagai berikut. KPAI sebagai function.
yang lain, kelompok lain menyimak apa yang disampaikan oleh temannya di depan. Nanti kalau misalkan ada hal yang beda dengan kalian, kalian punya hak untuk mempertanyakan. Ya, beda misalkan hasil analisisnya, beda hasil identifikasinya, kalian silakan tanyakan. Jadi semuanya menyimak apa yang disampaikan oleh temannya yang sedang presentasi. Ya, lanjutkan. Untuk unsur siapa? Terdapat pada paragraf 2, bukti teksnya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPI) diwakili oleh Retno Listiati sebagai komisioner bidang pendidikan KPI. Masing-masing kelompok sudah tampil di depan menyampaikan hasil diskusinya atau istilah lainnya sudah mempresentasikan ya, hasil kelompoknya, hasil diskusi kelompoknya, gitu ya. Kemudian kita bisa lihat masing-masing kelompok yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya, ada yang masih bingung ini memulai dari mana dulu untuk presentasi, ngomong apa dulu. Bahkan ada yang tanya masalah dulu atau enggak. Ya, kita sama-sama simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada? Jadi kita belajar hari ini tentang identifikasi unsur-unsur teks berita, kemudian menuliskan pokok-pokok berita ya, dan selanjutnya karena waktu kita tidak cukup ya untuk menyimpulkan, silakan kalian nanti selesaikan bisa dari rumah. Saya sediakan link ke blog pribadi saya untuk mengerjakan LK yang belum selesai, yaitu menyimpulkan. Kalian bisa mengambil kesimpulan itu dari pokok-pokok berita yang sudah dituliskan. Tadi sudah kalian menuliskan pokok-pokok berita, ya, yaitu dengan cara menjawab atau jawaban dari unsur-unsur teks berita yang 6 itu ya. Jawabannya merupakan pokok-pokok berita yang kemudian nanti kalian akan gabungkan menjadi sebuah paragraf, itulah kesimpulan berita atau ringkasan dari berita tersebut, gitu ya. Selanjutnya sebelum tutup, ada tadi saya sampaikan ya sebelumnya banyak kekurangan-kekurangan selama pembelajaran kita. Tentunya ini akan menjadi pembelajaran kita ke pembelajaran selanjutnya, ya, akan lebih terampil lagi, lebih baik lagi. Tadi yang saya katakan bahwa ketika presentasi itu harus bagaimana dan sebagainya. Nah, sekarang kita tegaskan bahwa setiap tampil mau presentasi kah, pidato atau yang lainnya, kita selalu diawali dengan salam, kemudian perkenalkan kita mau ngapain ya, tidak langsung membacakan begitu saja. Bisa dipahami? Siap, bisa. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan belajar tentang struktur teks berita dan ciri kebahasaan teks berita ya untuk kades selanjutnya. Baik, ada yang perlu saya bantu? Ini kelompok 2 sudah siap-siap saja mau kemana? Ini belum saya tutup juga ya. Sebentar lagi saya mau tutup nih ya, tertib aja, tertib. Baik, sebelum kita akhiri, sebelum kita pulang karena ini jam terakhir ya, nanti kita langsung pulang saja. Saya minta ke ketua kelas untuk menutup kembali dengan doa bersama. Silakan Pak. Di tempat masing-masing saja. Bapak nanti dikabinkan. Silakan Pak tutup doanya dengan doa. Duduk, siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai, duduk istirahat, gerak.